makan seperti biasa, terus dikasih vitamin, karena emang ya cuma vitamin aja sama satu obat apa gitu. Tapi gue juga dikasih obat sama temen dari luar. Ada obat yang mungkin sempat mirip-mirip diributin sama Hadi Pranoto itu kan, mirip seperti itu, tapi itu obat yang dibuat oleh dokter Angkatan Laut Surabaya, yang terbukti untuk orang-orang Angkatan Laut yang kena itu ampuh gitu kan. Terus ada lagi madu dari Turki yang rasa-rasanya ada rasa jahenya, gue minum juga. Sempat dikasih obat Cina yang ngasih teman-teman ini yang dekat sama orang Kodam, mereka bilang orang Kodam semua pakai ini, tapi gue nggak jadi minum karena kata dokter kantor gue tuh ini itu sih obat flu biasa, apa flu sama batuk gitu kan, mungkin apa sih namanya. Nah, seminggu gue istirahat di rumah, jadi sebelum rasa badan tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi gue nggak akan swab kalau nggak disuruh orang Jakarta gitu kan, orang dari pusat. Dan paralel gue juga ngecek disuruh swab orang di rumah gue di Jakarta, anak istri gue, pembantu, supir, semuanya dicek di Jakarta. Kemudian orang-orang di rumah dinas gue cek semuanya, terus termasuk teman-teman gue main golf, teman gue yang ketemu hari Kamis Jumat itu dicek semua, alhamdulillah sih negatif gitu kan. Nah, pada saat gue swab yang kedua masih positif, tapi CT-nya turun 19 yuk. Angka CT-nya turun 19. Nah, ini angka jelek, karena orang kalau di atas 40 itu dinyatakan sembuh ya. Tapi gue dari 33 turun ke 19. Nah, ternyata dugaannya benar, gue tuh kena di tanggal 15 itu. Karena itu adalah hari ke Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari ke-10. Hari ke-10 gue swab kedua. Dan dicek hari Seninnya, ronsen lagi, dicek darah lagi, itu ternyata paru-paru gue sudah ada pneumonia, udah berkabut, dan cek darah gue nggak bagus. Jadi nilai NLR-nya tuh tinggi, tapi dia dimernya masih bagus. CRP-nya yang jelek. CRP ini menunjukkan adanya infeksi dalam tubuh. Itu udah 40, padahal maksimum 5. Jadi, nah gue tiap hari semenjak oksilasi mandiri itu dikasih sama kantor oksimetri, gue suruh lapor tiap pagi sama sore. Awal-awal masih bagus, masih di atas 95 kan. Kalau kita orang sehat kan di atas 95 bisa. Itu menunjukkan angka saturasi oksigen dalam darah, kemampuan paru-paru menyerap oksigen. Nah, pada hari Senin itu, Senin sore, Senin malam, nah di sini nih yang jelek yang di bawahnya itu yang ini cek pertama gue nih, yang pertama kali ketahuan ini. Nah di situ ada cek ini darah semuanya, yang bagian paling bawah cek. Nah itu ada D-dimer, itu masih bagus, atasnya aja. Gue bisa jelasin yang ini yang penting. Nah nih imunoserologi, CRP-nya tuh masih 2,6, padahal maksimum 5 kan. Tapi pas minggu berikutnya, ini CRP-nya ini udah 40. Artinya ada infeksi yang mempengaruhi kemampuan paru-paru gue tuh menginginkan oksigen gitu kan. D-dimernya alhamdulillah sih masih bagus. Yang kena tadi NLR-nya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih kok nggak tertular orang di rumah dinas gue di Surabaya? Itu tuh pembantu, security, sopir, mungkin yang pernah ke rumah kenal sama Bimo sama si Udin, semua di swab, alhamdulillah negatif semuanya. Teman-teman yang ketemu di kantor, yang sempat rekanan mau makan malam, terus teman golf di swab, semuanya alhamdulillah negatif. Jadi itu rupanya itu baru hari ketiga. Dari hari Rabu kan, itu kan tesnya hari Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ketiga
Nah, secara teori virus itu baru mulai berkembang pada hari ke-7 kalau nggak salah. Jadi pada hari ketiga itu virusnya sudah ada. Nah, ini yang perlu dicatat juga ya. Kenapa gue langsung ketahuan dari ketiga? Karena ternyata angka viral load gue tuh tinggi. Artinya konsentrasi virus di dalam tubuh gue tuh tinggi. Jadi kebaca gitu. Ada orang yang pada hari ketiga belum kebaca. Baru kebaca setelah hari ke-7. Jadi orang merasa nggak apa-apa. Di rapid pun juga kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya. Jadi ini perlu kita hati-hati semuanya ya. Terus kemudian setelah kembali ke hari Senin itu, Senin malam, ini gue turun habis maghrib itu angka oximeternya cuma tinggal 92, 93. Kemudian coba dibantu sama oksigen, kemudian gue suruh oksigen sediain di rumah, itu pun masih bisa ke 95 maksimum kan. Sebenarnya dokter sama istri udah nyuruh masuk rumah sakit, tapi gue nggak mau. Kenapa? Karena rasanya nggak ada apa-apa, ringan-ringan aja, nggak batuk enggak, panas enggak, badan juga nggak lemes, gue masih bisa bisa aktivitas seperti biasa, cuma dikurung di rumah aja gitu kan. Nah, terus gue tidur lagi. Sementara dokter di kantor udah khawatir, tim medikal di kantor gue tuh udah standby semua kan, mereka ngutus salah satu dokter muda untuk ke rumah untuk meyakinkan gue untuk masuk rumah sakit gitu kan. Nah, pas malam itu gue dibangunin, dicek lagi oksimetrinya kan, udah turun jadi 85. Udah 85, terus tadinya gue masih bertahan untuk udah pagi aja masukin deh gitu. Tapi gue pikir masih bisa dibentuk oksigen kan, ternyata oksigennya ini nggak cukup untuk sampai pagi kan. Nah, teman-teman di sini nih yang perlu kita waspadai ya. Mungkin sempat gue sharing kemarin istilah happy hypoxia, dan sekarang ini yang lagi tren itu kita OTG. Jadi kita nggak punya gejala apa-apa, nggak punya keluhan apa-apa, badan nggak demam, nggak batuk, terus kemudian penciuman atau lidah itu juga nggak terlalu terganggu gitu kan. Tapi kadar oksigen dalam darah ini yang kalau kita nggak cek, kalau sampai gue kemarin tuh di bawah 80, mungkin hasilnya lain gitu loh. Jadi gue kadang merinding sendiri kalau cerita yang ini nih, karena gue ngotot untuk nggak masuk rumah sakit karena ngerasa badan gue sehat gitu. Ya kan. Untung malam itu gue masuk rumah sakit, dan alhamdulillah dalam perjalanan gue cuma seminggu di rumah sakit, nggak sempet masuk ICU, nggak pakai ventilator apa segala. Jadi di rumah sakit langsung gue dikasih oksigen dengan ini masker gitu kan, dengan ini sampai 10 gitu, sehingga langsung setelah itu saturasi oksigen udah naik di angka 95, terus besokannya udah lebih bagus, sampai dari masker diganti dengan yang ini, yang nasal, yang lebih ringan, ini juga diturunkan, masih tetap bagus ya 95, kadang-kadang sampai 100, 99, 98, sampai 2 hari terakhir itu gue ini udah nggak pakai oksigen lagi, gue masih bisa, udah 97, 98, sampai 100. Dan gue juga nggak ada keluhan apa-apa kecuali satu, makan nggak enak, rasa lidah gue tuh beda gitu kan. Ya sih, bayang lah kalau kita pernah tipes kayak gitu kan. Nah, seminggu di rumah sakit, gue boleh pulang. Tapi ada catatan, pada saat gue nggak enak makan itu, akhirnya dokter bilang, udah Pak Wery makan apa aja yang ini, yang yang enak, yang suka. Kan gue ada gula nih, komorbid gue gula. Itu yang bikin teman-teman medikal di kantor tuh khawatir gitu kan. Akhirnya gue makan semuanya, termasuk yang manis, minta beliin puyo lah, apalah, semuanya diet gulanya gue lepas. Jadi mereka bilang, Pak, yang penting Bapak fit, Bapak kuat, daya tahan tubuh Bapak bagus. Nanti gulanya kita beresin setelah keluar dari rumah sakit. Karena apa? Karena memang yang melawan
virus COVID itu ya sampai saat ini adalah daya tahan tubuh kita sendiri gitu kan. Jadi disitulah gue ini makan ya akhirnya inilah apa namanya seminggu gue keluar, tapi korbannya adalah gula gue tinggi, naik di atas 200 sampai keluar dari rumah sakit pun. Nah pada saat gue keluar dari rumah sakit, dokternya datang lagi kan, ngecek ronsen lagi sama tes darah. Alhamdulillah CRP gue udah turun, udah jadi 15, terus kemudian NR-nya juga udah normal, sementara di dimernya juga dan gue bagus terus ya, nggak terlalu jelek lah gitu kan. Nah paru-parunya udah bersih juga, jadi dokter bilang Bapak udah boleh keluar, kami secara medis sudah menjamin Bapak sembuh. Dan gue yakin omongannya dia, kenapa? Karena gue kan masih di rumah sakit Husada Utama, itu rumah sakit acuan COVID Jawa Timur kan, dan dokter di sana senior semuanya, dan dia juga rekanan Pertamina, dan kebetulan pada saat yang sama gue masuk hari Senin, keluar Senin, di hari Rabu itu ada acara Pertamina menyumbangkan Raisa, robot Raisa itu ke rumah sakit itu, CSR-nya Pertamina. Kalau gue nggak sakit, seharusnya gue menyerahkan sumbangan itu mewakili direksi gitu kan. Tapi ya gue pas lagi dirawat di situ kan, sampai semua rumah sakit ini tahu lah apa namanya, dokter ini tahu semua, dan setelah itu perawat dokter, wah terima kasih Pak, mereka tahu semua. Dan mereka juga tahu gue tuh dipantau sampai dirut pun nanyain gue gitu, istrinya Api tuh nanyain gue gitu kan, itu Pak Wiri gimana gitu, karena dia tahu kan gue kenanya di kantor kan. Jadi tentunya mereka memastikan gue keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat itu dipertanggungjawabkan gitu kan, direktur rumah sakit itu nggak berani main-main kan. Nah tapi dia bilang begini, Pak Bapak boleh keluar, nanti isolasi lagi 7 hari, jangan tidur sama istri dulu, jangan makan sama-sama dulu. Nanti minggu berikutnya kita cek lagi, kalau Bapak udah sehat, baru Bapak boleh mulai kerja, tapi WFH. Tapi Bapak ini kalau swabnya, kan langsung di swab juga kan, tapi swabnya baru keluar hari Senin, diambilnya hari Minggu, swabnya Senin. Hasilnya Senin atau Selasa gitu. Nah, tapi nanti Bapak kalau hasil swabnya itu saya nggak terlalu care masalah itu. Karena orang bisa berubah jadi negatif, bisa makan waktu sebulan atau 2 bulan, gitu kan. Nah, jadi gue keluar dari rumah sakit, seminggu gue ini isolasi mandiri. Nah, si Dira, istri gue udah datang dari Jakarta sama anak gue kan. Tapi itu pun di rumah nggak berani ketemu gitu kan, karena takut kan. Sampai makan pun pakai telepon, tuh udah makannya, tuh sempat papasan lah selama seminggu itu. Minggu berikutnya, Sabtunya tes lagi, swab lagi. Masih positif. Tapi hasilnya sama. Hasilnya positif, CT-nya 33. Jadi 2 kali pas keluar rumah sakit sampai ininya, apa namanya, Cuk bisa kasih lihat Cuk yang hasil satu lagi Cuk. Yang satu lagi. Nah ini nih. Itu ada angka, oh ini enggak nih, sorry. Satu lagi. Nilai CT-nya enggak benar. Nilai CT ini kosong. Kalau sebelumnya nilai CT ini yang pertama kali 33, terus pas gue parah itu 19, pas keluar dari rumah sakit itu ini angka CT value yang kanan di bawah nih, yang kanan apa tengah-tengah ini. Nah ini waktu masih positif itu pas keluar rumah sakit CT-nya 33. Kalau orang sembuh nggak ditulis nih sama rumah sakit. Ada yang ditulis over 40 gitu. Nah, 33 2 kali kan. Tapi gue lapor ke dokter paru gue yang ini. Oh ini nggak apa-apa nih Pak. Bapak udah bagus kok. Besok udah boleh kerja WFH. Tapi jangan kantor dulu. Nanti minggu depan baru kantor. Udah kita cek lagi. Nah, di sini gue penasaran kan. Kenapa sih kok ini apa namanya? Ini gue sama gitu kan, dugaan dokter kantor itu dia nanya sama orang mikro apa ya, itu katanya itu bisa aja pecahan virus atau mungkin virus mati atau virus yang nggak aktif kan udah lewat 14 hari gitu kan, tapi masih terbaca oleh mesin PCR. Nah ini yang juga apa harus kita perhatikan juga,
gue berbusa-busa nih nyeritain sama temen gue kalau gue udah sehat gitu kan. Tapi mereka masih ngaku sakit. Karena apa? Patokannya adalah swabnya harusnya negatif gitu. Dan itu jadi stigma gitu. Ah, si Heri masih sakit gitu. Padahal dokter udah menyatakan gue secara medis sembuh. Cuma dijaga supaya nggak ini. Nah, jadi teman-teman kalau bilang, oh dia masih ini, sebenarnya itu kan karena pengaruh swabnya kan. Ada anak buah gue mantan anak buah gue di Makassar, kena juga itu 8 kali dia baru ininya negatif gitu kan. Hasil ininya apa namanya PCR-nya, swabnya. Nah, gue setelah yang kedua, berarti 1, 2, yang keempat itu sama dokter dikasih Sterimar yang obat sempat di hidung sama betadine gargle yang kita bisa kumur-kumur sampai ke kerongkongan gitu kan. Nah, yang swab kelima itu akhirnya gue dinyatakan sembuh, dinyatakan negatif dan ya gue lega. Inilah hasil yang kelima. Ini tanggal 15. Nah, 15 yang sembuh, tapi gue baru bisa masuk kantor sebenarnya hari Selasa kan, tanggal 18 kan. Tapi tanggal 14 itu gue dapat kabar gue mutasi, Senin 17 pelantikan, gue dimutasi ke Jakarta. Nah, gue masuk kantor, gue posisi gue udah statusnya udah bukan GM ini lagi, GM Surabaya lagi. Dan sebelum berangkat Jakarta tanggal 30, gue di swab lagi sekali lagi karena protokolnya harus swab 2 kali baru boleh dinyatakan sembuh oleh perusahaan gitu. Nah, jadi kembali yang perlu gue tekankan di sini ini yang bahaya gitu ya. Oh iya, pada saat yang swab ketiga itu gue karena masih positif, gue diambil serum, serumnya kayak rapid gitu untuk dilihat hasil rapidnya. Nah, hasil rapidnya itu mungkin kalau bahasa kedokterannya gini, ada kalau orang rapid, kalau orang dinyatakan reaktif, itu artinya ada angka IgG atau IgM yang terbentuk. Jadi gini, kalau nggak salah nih, bukan nggak salah, yang gue pahamin, orang di rapid itu hanya untuk melihat apakah antibodi sudah terbentuk. Antibodi terbentuk kalau badan kita terkena serangan virus, gitu kan? Nah, virus ini belum tahu virus COVID atau virus yang lain gitu. Nah, untuk memastikannya adalah virus harus swab untuk ketahuan bahwa itu COVID atau bukan. Nah, dari angka IgG dan IgM ini bisa dilihat kalau orang yang angka IgM-nya tinggi, artinya dia ada antibodi yang baru terbentuk. Yang baru terbentuk itu biasanya terbentuk di hari ke-7 terbentuk. Nah, ini artinya ini baru ada serangan virus. Kalau ada angka IgG itu adalah angka antibodi untuk menyembuhkan baru terbentuk di hari ke-14 biasanya gitu. Di hari ke-14. Jadi kalau orang rapid itu pun kalau reaktif itu pun masih dilihat lagi IgG atau IgM-nya. Ini di kantor gue di Surabaya, di tim gue gitu. Karena itu bisa melihat potensi dari hasil swab yang akan terjadi gitu kan. Kalau orang reaktif kan, kalau negatif kan nggak kita ini kan. Jadi biasanya kalau orang yang ada IgM-nya tapi nggak ada IgG-nya, angka IgG-nya, itu biasanya 50% akan positif swab, hasil swabnya positif. Kalau IgM-nya tidak ada, IgG-nya ada, itu biasanya 20% hasilnya swabnya positif. Tapi IgG-nya lebih besar IgG-nya besar itu menunjukkan orang itu sudah mulai mengarah ke penyembuhan dan itu bisa bertahan sampai kata teorinya sih 6 bulan ya. Tapi dokter kemarin bilang ya 2-3 bulan lah antibodi Bapak masih bisa bertahan untuk menahan Bapak supaya terhadap serangan virus lagi. Nah, ada yang parah kalau angka IgG-nya tinggi dan IgM-nya tinggi,
ada lagi itu 88% itu hasil swabnya akan positif. Karena apa? Itu terjadi di sekitar hari-hari setelah antara tanggal hari ke-7 dan hari ke-14. Itu kalau yang dipakai di tim gua di Surabaya. Jadi alhamdulillah pas 1 bulan, jadi 15 Juli ketemu 15 Agustus, gue dinyatakan sembuh secara pandangan umum gitu ya, artinya swabnya. Dan pelajaran yang paling penting yang mungkin perlu kita waspadai adalah kalau kita swab terlalu cepat juga mungkin tidak menghasilkan angka hasil yang akurat, karena ada kejadian hasil swab negatif di hari ke-5, tapi dicoba dites 2 hari kemudian, di hari ke-7 ternyata dia jadi positif. Jadi ini juga perlu strategi, perlu pemahaman tentang hal ini. Dan yang paling berbahaya saat ini adalah semua kita kadang-kadang merasa gue sehat, nggak ada apa-apa, nggak demam, nggak ini. Tapi itulah seperti gue alamin, happy hypoxia. Penurunan kadar oksigen dalam darah yang kalau terjadi sampai di bawah 80, 70, apa itu akan sulit untuk penyembuhan, kata dokter di tempat itu. Dan ya mungkin setiap orang daya tahan tubuhnya beda-beda, tapi itu yang terjadi. Jadi teman-teman, itulah cerita sharing gue selama sebulan gue ngadepin COVID, dan alhamdulillah gue udah di Jakarta sekarang, badan gue sehat, gue udah bisa main golf lagi, bisa sepedaan lagi, apa segala semua, dan nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan pengalaman gue bisa buat jadi acuan teman-teman semua. Kita juga jangan terlalu takut, tapi juga jangan menggampangkan. Karena apa? Kita nggak mungkin menghindar gitu kan. Ya kita jalan kehidupan seperti biasa. Yang penting kita disiplin, pemakaian APD-nya terus tertib, dan bawa rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer ataupun mungkin air bersabun, dan juga mengurangi tangan untuk menyentuh bagian dari muka, mata, atau hidung, atau mulut. Mungkin itu sharing dari gue sementara, nanti lanjutnya tanya jawab. Mungkin ada dokter Ayu di sini yang bisa memandu secara lebih medis, secara medis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Thank you, Ber. Mungkin selanjutnya Bu Ayu ada tanggapan? Ya, kalau dibilang kayak Wery itu benar semua. Jadi sekarang tuh benar banyak banget orang-orang yang lebih ke OTG. Kayak Wery benar banget. Itu banyak soalnya kejadian di kantor gue juga kayak gitu ada. Jadi nggak ada cuman gejalanya dia diare, malah cuman diare 3 hari, terus dia nggak enak badan, diperiksa lab dia pertamanya hanya gitu-gitu, terus kami tapi yang dibilang itu benar banget ya, periksa lab segala macam, udah memang seperti itu gitu. Cuma yang pemirsa kapan kita mesti rapid, kita mesti swab itu benar banget yang dibilang itu benar. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Mau nanya dong. Dengar itu tadi dari Wery apa? D-dimer ya? D-dimer tuh apa sih? D-dimer tuh kadar ini loh, kayak apa sih? Kayak jadi kayak apa sih? Pembekuan darah. Pembekuan darah ya, D-dimer. Potensi pembekuan. Waktu gue di rumah sakit juga ada tuh, tiap hari gue disuntik 2 kali untuk mencegah pembekuan darah. Pembekuan darah, iya. Pakai pengencer darah ya? Iya. Untuk mencegah pembekuan ya, jadi supaya jangan ada gangguan ke fungsi paru-paru gitu. Iya, kalau pembekuan darah malah bahaya. Jadi namanya dilakukan ngalir, terus kelihatan bagus gitu. Oke, lanjut. Gue nanya. Yuk. Silvi. Silakan Silvi. Jadi sebenarnya tes rapid atau swab sebenarnya perlu nggak sih buat kita yang kan tadi bilangnya katanya banyak yang OTG kan? Jadi sebenarnya gimana yuk? Benar, bisa dijadikan banyak OTG itu sih nggak apa-apa. Cuma benar kata Billy tadi, yang namanya rapid itu bisa negatif. Jadi rapid kan hanya
antigen antibodi dalam tubuh itu hanya kelihatan kalau sudah kita terinfeksi lebih dari 5 hari. Kalau sebelum 5 hari kita rapid itu pasti non-reaktif hasilnya. Gitu. Oh, kalau sebelum 5 hari nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kalau swab? Swab sama. Kalau tadi dibilang tes rapid itu kan emang benar ada. Cuman emang tes rapid itu sekarang ada 2 macam. Yang rapid yang kita bisa melihat IgG dan IgM. Satu lagi namanya tes rapid yang pakai reagen. Itu hanya kelihatan bahwa dia tertulisnya tuh non-reaktif dan reaktif. Kalau yang rapid yang satu lagi itu kan ada kelihatan kita nih IgG atau IgM yang positif, yang non-reaktif atau reaktif. Yang tadi Wery bilang itu tadi. Karena kalau kita tertujunya pada IgM yang sudah positif, itu berarti kita bisa jadi kita adalah sakit, tapi belum tentu juga. Kalau IgG, kita pernah sakit. Bisa kita pernah COVID atau penyakit-penyakit lain yang terdapat di kita pemeriksaan di rapid itu, gitu, infeksi pada diri kita. Kalau kita mau rapid, emang harusnya sih lebih baik tuh hari kelima deh, hari kelima ke 6 lebih kalau kita ngerasa badan kita nggak nyaman. Tapi bisa juga loh kalau rapidnya kita non-reaktif, tapi begitu kita swab itu akan menghasilkan hasil yang positif. Tapi belum tentu juga kalau kita rapidnya positif, rapidnya reaktif, belum tentu juga swabnya kita positif gitu. Nah, kapan kita swab itu kalau misalnya itu tadi kalau rapidnya kita reaktif kita harus langsung swab. Tapi kalau kita masih ragu, loh, kok kita non reaktif nih, tapi kok gejala ada, nggak enak lah. Yang paling banyak sekarang banyak nih ya kasus tuh, satu diare, kedua kayak orang masuk angin, batuk tuh malah jarang, terus rasa pengecap ya, itu kayaknya udah kok nggak bisa rasanya nggak enak ya makan, kayak tadi Wery bilang, itu pasti. Terus sama kadang-kadang penciuman, itu yang pasti sekarang banyak banget ada. Itu aja. Sama teman-teman yang punya komorbid, nah itu yang masih harus hati-hati. Itu aja sih. Gitu, Sil. Oh, itu komorbid, mungkin dijelasin yuk, komorbid itu apa? Komorbid itu berarti kalau kita mempunyai suatu penyakit misalnya, yang paling banyak itu adalah komorbid yang kita kena pasti COVID itu adalah hipertensi. Kedua diabetes, ketiga penyakit jantung, terus penyakit asma, penyakit paru-paru ya, kayak misalnya kita penyakit asma, kita jadi mantan TB itu TBC, kita pernah sakit TBC. Nah, itu. Terus sama penyakit autoimun. Autoimun tuh kayak banyak deh macam-macam ya. Penyakit autoimun itu juga bisa, itu salah satu komorbid. Nah, itu yang paling banyak nih sekarang tuh itu. Tapi yang paling banyak banget tuh adalah orang-orang hipertensi gitu. Terus benar juga kata Wery bilang bahwa kita tuh gimana sih supaya kita nggak kena ya. Yang bisa ngelawan adalah tubuh kita sendiri, karena virus itu nggak ada obatnya. Jadi kita harus ngelawan diri kita sendiri. Nah, yang bagus yaitu tadi makan yang baik. Nah, kalau kita ada apa? Yang paling bagus tuh konsumsi vitamin C deh, kalau aku bilang. Vitamin C itu paling bagus. Nggak usah macam-macam kayak orang bilang ada E, ada zinc, tuh nggak usah. Yang penting itu adalah vitamin C. Kalau misalnya tambahin, boleh kayak misalnya untuk daya tahan tubuh, kayak misalnya Imbos, Stimuno. Cuman, untuk kayak Stimuno atau Imbos, itu hanya boleh kita jangka waktunya hanya 2 minggu, terus kita stop. Nggak boleh kita berlama-lama. Jadi kalau kita minum kayak Stimuno, Imbos, Vituno, yang semacam itu, kita hanya boleh 2 minggu, kita stop dulu, nanti 2 minggu berikutnya, kalau mau kita terusin lagi. Jadi nggak boleh sepanjang. Itu malah membahayakan diri kita sendiri, kalau terlalu banyak Imbos. Gitu loh. Tapi yang paling penting adalah C deh, minum deh. Itu aja paling penting. Untuk itu. Gimana, Ju? Oke, siapa lagi yang mau nanya? Sylvie udah pertanyaannya? Gue. Eka. Tadi kayaknya Sylvie masih ada satu pertanyaan katanya. Berarti nggak harus tes dong kita ini. Harus nggak? Sebetulnya sih dibilang harus. Ini aja deh, Sel. Kalau kita ngelihat, kalau kita yaitu satu, kalau kita ada gejala. Kalau kita nggak ada gejala, kita ngelihat kira-kira kita dalam 14 hari ke belakang deh gitu. Kita ketemu nggak sih sama orang-orang yang pernah sakit? Oke. Ya udah. Ya udah. Okay. Yang lain. Ayo, Devi.